bicara tentang cakupan provinsi seperti gubernur itu ada sampai dinasti politik kan bicara tentang keluargaan, Bang. Keluargaan. Contohnya, halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan beta Bung Redi Walang Bacarita. Kali ini kita bercerita soal Sultra. Jadi Sultra itu kekayaan alamnya yang luar biasa. Pasti yang nonton juga tahu di Sultra itu ada apa sih. Kali ini namanya gak asing lagi kalau kita ke Sultra itu. Kita mendengar Ketua Batko HMI NPO Sultra ya. Siap. Nanti namanya beliau yang kasih tahu aja deh. Siap. Nah, di Sultranya di mana? kalau di Sultra itu saya di pulau, Pak. Pulau di Sulawesi Tenggara, kan ada 17 pulau itu, 17 kabupaten. Saya di Buton Tengah. Buton Tengah itu berarti ibu kotanya itu? Ibu kotanya Labungkari namanya ibu kotanya. Terus Buton Tengah ya. Oke. Kalau dari situ ke Muna jauh? Satu daratan dengan Oh, satu daratan. Buton Tengah ya. Jadi gabung Muna dengan Buton. Yang Buton itu namanya Buton Tengah. Oke. Tapi teman-teman, tak kenal maka tak disayang. Jadi namanya siapa di Sultra itu aktif. Tadi saya sudah bocorin ngurusin Batko ya. Siap. Batko. Dan nanti dikasih tahu ke kawan-kawan. Jadi gini, orang di Indonesia ini tahu Sultra. Ada sumber daya alamnya yang orang tahu kan tambang. Mungkin sekaligus dikasih tahu bahwa Sultra itu bukan tambang aja begitu. Silakan Kakak. Jadi di Walang ini kita cerita lepas saja. Yang penting tagline-nya itu adalah apapun ceritanya yang penting bermanfaat. Siap. Silakan Kakanda. Terima kasih. Dari Walang berbicara ya, Bang ya. Bacarita. Bacarita. Siap. Saya Mas Rajudin. Seperti Abang bilang tadi kan, Ketua Umum Batko MPO. HMI kan banyak HMI kan? HMI ini kebanyakan. Banyak. Jadi saya di Ketum Batko Sulawesi Tenggara, Majelis Penyelamat Organisasi, yang sejak periode 2021 sampai sekarang 2001 3 tahun ya. 3 tahun. Yaitu kemudian Sulawesi Tenggara, banyak kan orang yang dengar Sulawesi Tenggara atau mungkin melihat muka saya ini bilang katanya, dari mana? Nah, terus Katanya dari NTT ya kalau gitu. Kulihat negara. Tapi nggak nyambung karena agak lumayan putih sih. Saya bilang saya di Sulawesi. Orang bilang katanya Sulawesi, oh Makassar ya? Ya, orang bilang Makassar. Saya lihat Kakanda awal kan saya pikir Makassar. Siap. Nah, saya jawab bilang saya Sulawesi Tenggara. Ya, Sulawesi Tenggara itu ibu kotanya Kendari. Tapi saya bilang di Buton. Saya sebut Buton, mereka tahunya bau-bau kan? Bau, terus tahunya Kesultanan. Buton itu kan identik dengan Kesultanan Buton kan. Jadi tahunya memang di situ. Termasuk saya juga. Kalau saya jawab pulang saya Buton, mereka langsung tahu. Nah, karena Buton mungkin atau bau-bau itu akses perairan itu kapal Nusantara itu ada di sana. Ke barat, pusat tengah-tengahnya di sana, kemudian ke timur juga. Ya, dari pertengahan dari pelabuhan itu ke barat sampai ke Tanjung Priuk, ya ke timur sampai ke Jayapura. Jadi itu di bau-bau itu. Iya. Dia di tengah sebenarnya. Makanya dikatakan Sulawesi Tenggara itu ya maksudnya itu tengah-tengah. Dan kemudian selain itu ya Sulawesi Tenggara itu dikenal dengan sumber daya alam. Iya. Kalau yang lagi sering disebut-sebut untuk wilayah Sulawesi itu berbicara tentang sumber daya alamnya ya tambang. Salah satunya paling banyak di sana itu nikel. Produksi nikel. Karena dari beberapa kebutuhan sumber daya alam itu Indonesia itu masuk urutan ketiga
produksi sumber daya alam terbesar mineral, salah satunya itu nikel. Dan di Indonesia itu sebelum jauh ke Kanda, jadi nikel itu kan tadi berapa kabupaten kota itu? 17 kabupaten kota. 17 kabupaten kota itu kalau nikel dan lain-lain itu dia kesebar ke seluruh kabupaten kota itu atau cuma di satu atau dua? Oh, itu di beberapa tempat saja. Karena 17 kabupaten kota, 14 kabupaten, 3 daerah otonom baru, 2 kota madya. Ya 17. Yang potensi punya sumber daya alam seperti nikel itu hanya ada beberapa daerah. Seperti kalau kita sering sebut itu wilayah daratan. Kan Sulawesi Tenggara ini disebut hanya ada 2 wilayah. Karena wilayah kepulauan dan wilayah daratan. Kalau wilayah kepulauan ini di mana aja? Termasuk kampung saya kan wilayah kepulauan. Oke. Di kepulauan itu yang mencakup itu kepulauan Buton semua. Nah, itu kepulauan. Kalau daratan itu ya dari Kendari, Konawe Selatan, Kolaka Timur Utara, itu wilayah daratan. Kalau Kolaka itu masuknya di Sultra ya? Masuk di Sultra sampai ke utara kan. Ada nikel ada di wilayah daratan. Nah, itu buat itu apa? Lain juga. Ada yang lain. Kenapa hanya di daratan? Nah, di Kolaka itu ada juga produksi nikel. Konu juga gitu. Konawe Utara kan. Kemudian Konawe juga. Berarti kesebarnya ke wilayah daratan semua itu, kabupaten kota itu masuk semua. Khusus nikel ya. Tapi kalau di kota Kendarinya enggak. Itu kan ibu kota, jadi nanti orang bawanya ke situ. Kalau selain nikel, tapi kalau di daerah-daerah kepulauan ini memang ada juga, tapi bukan nikel. Seperti di Buton itu ada aspal. Ya, Buton ya aspal. Ada gamping, batu gamping. Oh ya, batu gamping. Oh, di sana ada juga ya produk yang bisa jadi semen itu. Nah, gamping ada juga di sana beberapa pulau. Selain kan tadi kalau jelas tuh di wilayah daratan itu kan ada tambang gitu ya. Terus pulau tadi kan ada aspal, terus ada gamping. Lalu kalau selain itu apa ya di sana sumber daya alamnya? Selain dari yang tadi, kalau ikan gimana ikan terus? Kalau ikan di sana terumbu karang kan pulau tuh. Apalagi di kepulauan itu bang. Kalau di kepulauan itu khususnya di Wakatobi, itu kalau orang bilang, saya pun yang tinggal di sana itu kaget sana. Yang orang Sultra ya, melihat kepulauan Wakatobi itu airnya jernih, terumbu karangnya masih bagus. Penghasilan masyarakat di daratan itu apa? Di wilayah Wakatobi dan lainnya. Maksudnya di kepulauan itu. Kepulauan itu ya penghasilannya itu kalau bukan perikanan, pertanian. Paling prioritas ya. Di tempat Kakanda apa kalau di kabupaten Kakanda? Kalau saya itu pertanian dan peternakan. Pertanian apa tuh? Pertanian jambu. Di kampung saya itu jambu mete. Oh, jadi teman-teman kalau pesan jambu mete komentar aja. Ini dari karena ini bisa lah 1 ton bisa lah ya. Bisa. Oke, jadi kalau mau ambil yang paling banyak bisa hubungi atau nanti komentar aja, nanti kirimin email. Jambu mete. Jadi orang kan menyebut di wilayah Sulawesi atau Sulawesi Tenggara itu produksi jambu mete itu ya memang ada di kampung saya bang. Jambu mete. Jadi hampir setiap belakang rumah. Bahasanya setiap rumah itu ada. Setiap rumah itu ada. Semua belakang rumah itu tidak ada pohon lain. Jadi kalau nggak ada jamu mete nggak rame begitu, asik ya. Apalagi kalau musimnya itu bang, kalau musimnya bahkan anak SD aja udah punya duit. Karena jadi perputaran ekonomi ketika musim jamu mete itu naik. Itu dia gini, kalau kami di Maluku itu kan cengkeh ya, itu kan kita tahu tuh setahun sekali pasti 2 kali, ada yang bisa 3 kali. Kalau jamu mete setahun sekali berapa? Setahun sekali tergantung musim juga. Kalau lagi bagus musimnya itu kadang setahun 2 kali. Tapi akhir-akhir ini setahun sekali. Oke, jamu mete ya. Kita nggak usah ngomongin tambang lah ya. Tapi kalau soal jamu mete aja berarti dia
dia di sana masyarakat itu atau pemerintah daerah baik provinsi maupun kan jelas tuh satu kabupaten satu atau dua satu kabupaten itu kan orang di provinsi dan orang di kabupaten pemerintah ya kan pasti tahu tuh buahnya setahun berapa kali terus hasilnya buat apa kan jelas itu mereka kelola dalam bentuk home industri atau ada pabrik atau gimana? Ada pabrik. Kalau di kampus saya itu ada pabrik khusus. Jadi pabriknya itu dia dari kulit, karena jambu itu ada tiga fase lah. 3 fase. Jadi yang utuh masih gelondongan ya, itu bijinya itu nanti dibelah oleh masyarakat, nanti kemudian dikirim oleh kalau disebut tengkulak ya. Nah, tengkulak nanti sampai di pabrik tinggal kulit yang yang dibersihkan di dalam. Oh, berarti tengkulak di sana masih banyak juga. Banyak. Jadi pas nanti musim itu semua hampir ibu-ibu sana kerja itu. Berarti program pemerintah Jokowi soal penegakan hukum ini juga nggak jalan sampai di sana dong. Itulah. Kan masih ada tengkulak. Masih ada. Tengkulak ini orang yang nggak kerja, yang nggak punya kebun, nggak ngapa-ngapain, cuma dia ngumpul, dia bisa. Kalau di Jakarta itu lele ya, orang nggak punya kolam lele, tapi dia perpanjangan tangan, itu pun dia bisa bermain harga di situ. Iya. Berarti kesejahteraan lebih parah kalau begitu kan. Oke, lalu di sana soal tadi ada tambang, ada apa namanya, ada perikanan jamu mete. Sebagai ketua umum, ketua Batko kan pasti tahu soal masalah politik. Tadi kan ngomongin ekonomi, gambaran soal ekonomi teman-teman. Jadi mumpung kita lagi ketemu, karena jauh-jauh beliau dari Sultra ini sampai ke Jakarta itu berapa hari sih naik kapal? Kalau naik kapal itu 3 sampai 4 hari kayaknya. 4 hari. Kalau saya dari Pulau Seram bisa 1 minggu itu, baru sampai ke Priuk gitu. Karena lewati 3 sampai 4 pelabuhan. Iya, jadi 4 pelabuhan ya? 4 pelabuhan. Kalau naik pesawat itu 2-3 jam ya, 2 jam. 2 jam. Tapi kan mahal. Sekelas ketua Batko saya pikir lebih memilih naik kapal ya. Tergantung bisa. Tergantung pesanan. Kalau diburu cepat ya kita harus cari cepat. Pesawat. Oke kawan-kawan. Lalu masalah saya dengar aja. Cuma kan mau konfirmasi di orang Sultra kan. Siap. Seperti Sultra FC Indonesia sih, tapi ada kasus yang sudah kita semua tahu, kawan-kawan, itu dinasti politik yang ada di Banten. Itu sepertinya konon katanya, nanti kita konfirmasi, konon katanya dinasti politik ini juga hari-hari ini, atau tahun-tahun ini, atau di momentum reformasi ini ternyata ada juga di Sultra itu. Benar nggak itu informasi soal dinasti politik di sana, baik kabupaten kota hingga provinsi? Ya, saya kira benar adanya sebenarnya, karena bicara dinasti politik ini saya kira bukan hal baru. Dari beberapa konsepsinya, teoritisnya apa semua, bukan hal baru. Faktanya juga begitu. Untuk di Sulawesi Tenggara, dinasti politik itu memang ada. Kalau berbicara tentang cakupan provinsi seperti gubernur, itu ada sampai dinasti politik kan bicara tentang keluargaan, Bang. Keluargaan. Contohnya gubernur ya, mantan gubernur ini. Mau maaf saja kan? Nah, mantan gubernur, kemudian ada anaknya. Nah, ini yang anak dari mantan gubernur. Ya. Dan gubernur kita sebut saya inisial ya, AM. AM. Mungkin semua masyarakat Sultra tahu ini. Ya, tergantung teman-teman yang ikutin politik ya, baik itu di Sumatera, di Jawa, di Maluku sana, pasti mereka tahu. Ya, mereka tahu. Jadi ini yang dimanfaatkan, yang saya sebut dinasti politik, yang abang juga sebut tadi, bahwa anaknya ini dipersiapkan untuk menjadi bupati. Persoalan fasilitas yang
yang dipakai fasilitas gubernur, fasilitas pemerintah dipakai untuk mempersiapkan bupati. Kemudian dari usaha juga sampai apa? Sampai pemimpin kepemudaan dia mengisi semua. Jadi anak-anaknya, keluarganya itu hampir semua organisasi kepemudaan pun iya diisi. berarti dia lebih Pengusaha sadis juga. berarti lebih sadis mantan gubernur ya. Berarti mantan gubernur Sultra ini kawan-kawan lebih sadis daripada Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi kan anaknya pengusaha gitu kan, terus di wali kota, terus ada yang lagi disponsorin jadi wali kota Depok gitu kan. Nah ini kan sebenarnya kalau kita mau bilang dinasti juga sebenarnya Pak Jokowi yang dibangun oleh keluarga Pak Jokowi ini. Cuman kan karena reformasi ada aturan ya sama kayak di Sultra kan, dibungkus dengan ini kan reformasi hak politik orang, kebebasan. Itu kan, iya kebebasan politik, hak politik. Makanya kalau saya lihat begini tuh, ini cuma bungkusan aja, bukan sesuatu. Padahal kalau mau kita runutin dari awal sebenarnya ini dinasti. Tidak mungkin bos, contoh Presiden Jokowi anaknya jualan aja deh, jualan pisang gitu. Nggak mungkin dia datang di Anda ini saya ini anak presiden bos gitu ya. Pasti diterima pak, kan begitu. Dia mau urusan apa sama kayak di Sultra kan, anaknya gubernur, siapa yang dia mau kuasai apa saja bisa. Ya anaknya Pak Gup ya enggak begitu. Nah, ini problem kita sebenarnya. Lalu kalau problem ini dibungkus dengan hak politik ya, ini kan masalah yang ke depan ya itu menjadi gini. Kalau saya lihatnya begini, bicara soal hari ini, oke, kita sepakat ya bahwa itu hak politik mereka. Tapi kalau ketum ini kan di Batu, di HMI itu di training LK1, benar nggak? LK2, baca buku, diskusi dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Belajar kepemimpinan kan, dari pas masuk LK1 tuh sudah belajar kepemimpinan sampai LK3, sampai di PBHMI, di training betul jadi seorang pemimpin. Lalu kira-kira hari ini orang-orang yang cuma kuliah pulang ke rumah, tidak pernah berorganisasi, terus tidak pernah ya belajar kepemimpinan, cuman ya bahasanya pas lagi mau di training aja gitu kan, bukan dia di training langsung dari awal, sejak dari kuliah sampai selesai, sampai jenjang organisasinya dari komisariat sampai di PB atau di Batko, kan nggak ada tuh. nggak ada. Oke, jadi pertanyaannya adalah teman-teman bisa juga komentar teman-teman soal pertanyaan saya ini. Ini kita harus butuh ketum Batkom bersikap ini, karena kalau anak muda itu nggak punya sikap ini rawan juga. Jadi tuh kira-kira orang yang tidak di training belajar kepemimpinan dari awal, dari dia masuk kuliah tadi yang saya jelaskan, tiba-tiba dia jadi pemimpin, baik organisasi mahasiswa, pemuda, karena bapaknya ini pejabat, bapaknya gubernur, bapaknya itu presiden, bapaknya wali kota, kan begitu, bapaknya kepala dinas, bapaknya Pangdam, bapaknya Kapolda, gitu-gitulah kan banyak sekarang ini. Tiba-tiba lalu dia jadi bupati, dia jadi wali kota. Kira-kira menurut ketum itu bagaimana tuh? Bagaimana kepemimpinannya dia? Pertanyaan, bagaimana ketum melihat adil nggak proses seperti ini dengan sistem yang dibangun ya? Yang kedua, ketika mereka memimpin apa yang terjadi? Apalagi mereka punya usaha, gimana gitu tanggapannya soal itu? Mungkin tanggapan saya secara sederhana, ya palingan kalau bersikap, berpolitik itu sanak famili aja, menurut saya bang. Itu sanak famili, tidak jauh-jauh dari arahan bapak. Iya. Gitu ya, mau apa saja bang. Kalau kita di organisasi ya mau gimana pun kakanda perintahnya gitu. Tapi kalau keluarga kan bapak, apalagi bapak mantan gubernur, sanak famili pak. Ya tidak jauh dari arahan itu. Misal kalau ada hal-hal yang kacau balau, itu palingan menunggu statement, atau menunggu ultimatum dari keluarga famili. Misal biasanya gitu, dan memang banyak seperti itu. Atau mungkin bapaknya bilang saya khawatir dengan ini, nanti anaknya pasti gitu, khawatir juga.
Mungkin kira-kira begitu ya bang. Jadi kalau anak, jadi gini, independensi dia sebagai seorang pemimpin ini pasti nggak ada. Sikap dia sebagai seorang, kalau begitu kan dia nggak bisa bersikap. Iya. Lalu kalau ini dibiarkan, Ya itu bang, kalau dibiarkan, ya kemungkinan yang memang yang kita inginkan demokrasi secara ideal itu mungkin kecil. kenapa dibilang kecil? Kecil karena ya tadi tidak independen dalam bersikap, tidak profesional dalam kepemimpinan, leadership, dan tidak kuat dalam mengakomodir. Ya mungkin bisa hal Dia lain. akomodir. Ya, dia akomodir dengan kapasitas modal sosial dari sanak famili. Bisa jadi. Nah, dan dari sanak famili itu mungkin dia bisa akomodir aktivis bisa Ya. atau UKP. Ini yang saya sayangkan, Pak. Bayangkan, Pak. Semisal kayak HMI kita bagi RK1, RK2 dan lain-lain. Ya. Kita dituntut untuk belajar kepemimpinan. Bagaimanapun kita berkader, kalau di HMI ya, perkaderan dan perjuangan, itu inputnya bicara tentang kepemimpinan. Nah, kita bicara kemudian biar ada orang, misalnya anaknya pemimpin Ya. yang tiba-tiba datang, pasti mereka membutuhkan orang-orang yang gitu. Ya, dengan dia punya modal. Hanya punya modal dan punya fasilitas itu lah. Iya. Nah, dia punya fasilitas itu. Kemudian dia mengajak kita ini misal yang aktivis ya. Di sini yang saya bilang ada kecenderungan bahwa integritas seorang aktivis itu turun. Integritas seorang aktivis turun. Jadi teman-teman aktivis tanggapannya penting, di komentar aja. Oke. Nah, itu fakta bang. Kenapa turun? Karena persoalan kita belajar kepemimpinan nih bang, contohnya. Secara sederhana kita belajar kepemimpinan dari runutan tangga ini. Dari runutan tangga kita belajar kepemimpinan bahwa kepemimpinan ideal, demokrasi ideal seperti apa, Ya. suara dan mufakat. Yang pada akhirnya kita akan hanya menjadi kacung. Ya bahasanya kita kalau Ya, lebih ekstrim kacung. kacung, Bang. Kacung yang kemudian akan diperintah, diarah-arahkan dan tidak sesuai dengan bagaimana mekanisme organisasi kita yang secara pemikiran kita harus merdeka. Saya melihat itu kejadian aktivis sekarang, ironi aktivis itu di Sulawesi Tenggara. Oke, lalu ini PR. Ini PR. Jadi kalau saya baca sejak reformasi ini ke sini lah, taruhlah 10 tahun terakhir ini, itu kan rata-rata anaknya ketua partai ya. Kita nggak tahu nih anak ini mudanya waktu kuliah ngapain. Gitu. Pernah nggak dia dulu di pinggir jalan ngopi, terus dia mikirin ide sesoal gerakan, soal ya udah kita buat program ini macam-macam, nggak ada gitu. Nggak ada ide bang, palingan idenya disuplai. Iya itu tiba-tiba karena fasilitas tadi, tiba-tiba dia jadi memimpin orang yang siang malam dia di sekret makan mie, gitu kan tidur nggak benar gitu. Nah, dia jadi pemimpin di tengah-tengah itu. Apa yang harus dilakukan? Ini juga begini, saya kadang-kadang mikir salah aktivis juga dong. Lo ngapain biarkan dia gini, biarkan mereka, apakah karena mereka punya bapaknya gubernur, bapaknya wali kota, bupati, atau bapaknya pejabat kan gitu. Ngapain juga lo biarkan? Berarti selama ini lo belajar soal kepemimpinan ini gak tuntas juga kan begitu. Pertanyaan selanjutnya dengan kondisi itu, apa yang harusnya dilakukan oleh teman-teman aktivis, terutama di level provinsi ya, level kabupaten dan provinsi, apalagi pusat wajib. Masa ketua DPR-nya anak pejabat yang nggak ngerti soal sidang, gitu kan? Kan ini masalah, Bu. Kan dari LK1, dari komisariat sampai BB kan sidang itu wajib. Sidang itu wajib. Latihan sampai praktek. Nah, apa yang harus dilakukan oleh mereka teman-teman ini agar jangan di 2024 ke sana itu jangan jadi kacung. Tapi sebelum jawab kayaknya kita ngerokok dulu. Harusnya ngerokok dulu Kakanda. Jadi yang nonton juga nggak tegang-tegang amat kan begitu. Jadi teman-teman ini tugas kita ini aktivis sebenarnya tugas aktivis.
Kalau teman-teman aktivis nggak merasa risih dan resah, saya pikir jangan kritik lah. Iya. Oke, kita kembali kawan-kawan. Lalu kira-kira Kanda apa yang harus dilakukan teman-teman aktivis agar bisa ya bahasa tadi saya pinjam bahasa yang ekstrim itu agar 5 tahun ke depan lah jangan jadi kacung. Ya, pertama yang memang yang harus dilakukan aktivis adalah mungkin lebih melihat kembali bahwa organisasi dibangun berdasarkan untuk merangkul, belajar kepemimpinan dan integritas. Integritas itu yang harus dijaga. Mungkin karena aktivis, ada beberapa aktivis masih ada mungkin yang masih memegang integritasnya bahwa kepemimpinan itu diatur sedemikian rupa, bicara kepemimpinan idealnya gimana dan lain-lain. Tapi ada yang beberapa memang dia tahu, dia rasa bahwa posisi kita sebagai aktivis ini resah. Dia masa resah ya, gelisah gitu. Bahwa perjalanan proses kita beraktivis di jalanan, parlemen jalanan, bersuara, berdebat, kajian, itu pada posisi kita sampai ke mereka yang tiba-tiba kita ketemu dengan orang yang mempunyai fasilitas, modal sosial dari sana, famili, politik identitas, pejabat dan lain-lain. Nah, di situ keresahannya. Apa keresahannya? Bahwa tidak ada yang akomodir ini. Justru ya akomodir mungkin anak-anak itu loh. Anak-anak pejabat tadi. Makanya yang harus dibicarakan aktivis bagaimana kita berbicara tentang finance secara mandiri dulu. Finance secara mandiri, kita bicara tentang kita berdikari lah supaya tidak terikat. Karena saya yakin seluruh aktivis ini idenya mahal dan kuat. Jadi dari aktivis-aktivis ini bisa menciptakan politik yang substantif, demokrasi yang cuma begini Kak Kanda, kalau disuruh mahasiswa atau aktivis ya, nggak usah mahasiswa lah, aktivis disuruh berdikari itu betul. Yang menjadi problem hari ini adalah apakah dia dari masih semester 5 berani nggak dia kembali pulang dari kampus, dia setelah agenda aktivitasnya ya taruhlah Sabtu Minggu gitu kan, apakah dia berani nggak, contoh kalau dia kuliah di Sultra di iya kampus apa UHAU contohnya begitu kan, lalu pas libur ini kan dia di Kendari nih, pas libur berani nggak pulang kampung nanam jamu mete, bertani atau membantu keluarganya membangun UMKM contohnya, kan dia ini mahasiswa kan, otaknya pasti apalagi dia aktivis. Yang jadi problem adalah berani nggak kawan-kawan mahasiswa di era hari ini, berani nggak mereka lakukan itu? Nah ini problem. Jadi kalau kita suruh mereka berdikari juga jadi beban tersendiri, karena begini, hari ini teman-teman aktivis itu rata-rata diarahkan. Lo gini aja bos, lo harus punya bisnis lah, punya inilah. Bagi saya, karena itu adalah beban. Beban yang diciptakan oleh orang-orang, anak-anak dari sanak famili ini, yang politik mereka mau mendominasi politik di Indonesia, baik pusat, kabupaten, kota maupun pusat. Ya ini adalah cara mereka untuk bagaimana mengikat. Jadi gini, umur kita ini kan nggak panjang kan? Ya enggak? Lalu tiba-tiba kita sudah ya taruhlah setelah dari PBHMI contohnya, kan nggak mungkin juga pulang lalu harus belajar bangun bisnis, barang baru. Bagi aktivis kan begitu. Kalau teorinya oke, prakteknya kan barang baru. Belum lagi dia harus memikirkan soal bagaimana harus punya modal. Akhirnya apa? Ketergantungan yang diciptakan oleh para dinasti tadi, dari bapaknya, dari anaknya, adiknya, keluarga yang lain. Akhirnya ya ujungnya adalah lo harus ngikut. Harus ngikut. Terikat kan? Maka kalau solusinya itu
soal harus berdikari, sebenarnya berdikari dalam pikiran aja kalau saya bilang. Ya, lebih baik kita berdikari dalam pikiran daripada harus belajar lagi membangun ekonomi yang itu butuh waktu lama. Tapi minimal harusnya begini. Tentu Kakanda ini saya anak pejabat, ya kan? Bagaimana aktivis harusnya dengan pikirannya kepemimpinan dia di training tadi, ya harusnya bagaimana dia bisa mempengaruhi ini walaupun dia nggak punya uang. Harusnya bisa dong. Apa kira-kira problem hari ini menurut Kakanda? Problemnya adalah ini pertama, kalau di zaman sekarang ya Bang, kan berbicara aktivis itu ada beberapa level menurut kajian kami, bahwa bicara mahasiswa itu atau aktivis ya, itu ada beberapa klaster. Namanya low class, middle class, high class. Posisi low class ini kita mungkin berbicara pada tataran bagaimana kita bermahasiswa, beraktivis dan lain. Tapi terkadang ada beberapa aktivis itu tidak langsung ke middle ini, dia langsung ke high class, ya kan, ke high class, loncat. Masalah itu yang nggak tuntas berarti. Itu yang mengakibatkan, makanya saya sebut kacung tadi. Yang sebutkan kacung ini harus memang padahal kalau proses itu dijalani memang bukan tabu kalau kita berhadapan dengan pemerintah. Tapi maksud saya ketika kriteria proses itu dijalani, saya yakin aktivis itu pada mestinya kalau berhadapan dengan pemerintah dan anak-anaknya para dinasti ya. Bisa, tapi ini berbicara pada mitra program program kritis yang tidak betul diluruskan, yang tidak baik, yang buruk dibaikkan, yang tidak sesuai kebijakan yang menyentuh rakyat, yang ideal ya. Tapi nyatanya ada beberapa itu dia langsung loncat, akhirnya programnya berhenti pada tidak sampai ke program, dia berbicara aktivisnya menjual dirinya. Apa yang saya dapat dan apa yang kamu dapat kan kira-kira. Jadi bicaranya cuma sebatas itu. Sebatas itu. Saya ikut kamu, apa yang saya bisa bantu kamu dan saya dapat apa. Nah kemudian nanti begitu aja terus. Nah kemudian ini mengakar, nanti turun ke adik-adiknya dan lain-lain, turun ke adik-adiknya gitu. Itu lagi yang diajak. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Semisal saya di HMI, khusus HMI, Majelis Pengamat Organisasi, kita tidak inginkan terjadi di lingkaran kita. Oke. Ini baru kita ngomongin ini aja masalah banyak ya. Teman-teman silahkan komentar aja. Dan kalau memang teman-teman jadi aktivis, merasa bahwa teman-teman prosesnya itu sesuai dengan apa dijelaskan oleh Kakanda ini tadi, Kanda Ahmad ya. Jadi ini harus diberesin karena sia-sia aja jadi training terus langsung lompat lalu ya udah nanti jadi tupai kan gitu, bahaya itu. Oke, kita kembali lagi soal Sultra ini. Kanda kira-kira di sana itu sumber daya alam banyak, tadi sudah dijelaskan beberapa itu. Masalah korupsi di sana akhir-akhir ini bagaimana? Kan kemarin ada penangkapan kasus soal masalah tambang kan, saya melibatkan di pemerintah pusat. Iya. Bagaimana itu? Ya kalau soal korupsi di sana, ya sebenarnya bukan hal baru. Saya percaya, bukan percaya ya, tapi saya lihat seluruh Indonesia ini memang identik dengan tidak ada dari korupsi itu. Bahwa seperti mana dalam pepatah filsuf Inggris, bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi. Berarti korupsi ini kan kejahatan, extraordinary crime. Iya kan? Pertanyaan kedua, kalau dinasti itu kejahatan atau bukan? Itu kejahatan juga, karena tidak kan kekuasaan, jadi korupsi. Karena nanti akan, kalau istilahnya ya bagi-bagi ini nanti kita selesaikan di meja makan. Iya. Jadi kalau dulu itu di reformasi diselesaikan di cendana, ya kan? Kalau sekarang
Orde Baru itu diselesaikan di Cendana. Cendana. Reformasi diselesaikan di kabupaten kota masing-masing ya, di meja makan. Di meja makan. Keluarga ya. Meja makan keluarga. Ya. Nanti kamu buat apa dulu? Kira-kira begitu, Bang. Dan itu fakta sih sebenarnya, Bang. Sama kayak bupati di Seram bagian timur itu yang mantan, dia habis jadi bupati jadi pengusaha besar. Saya pikir harusnya jadi pemimpin itu siap. Mau jadi pemimpin itu harus siap siap miskin sebenarnya. Kalau jadi pemimpin lalu nggak siap miskin juga sama aja. Oke. Kayaknya nggak mungkin gitu. Nggak mungkin, apalagi bicara dinasti. Jadi masalah, iya sih, masalah korupsi ini memang udah jelas itu ya. Cuma yang jadi problem hari ini adalah kembali lagi sumber daya alam dan banyak yang ada di sana. Bagaimana soal ya 5 tahun terakhir aja deh kesejahteraan di sana. Kalau kesejahteraan di sana ya kurang ya. Saya lihat secara faktanya memang kurang. Walaupun terkhusus Sulawesi Tenggara, walaupun Sulawesi Tenggara itu sumber daya alamnya banyak, khusus nikel dan lain-lain. Tapi karena masuknya korupsi begitu banyak, ada kongkalikan, ada kerjasama antara perusahaan, pejabat, oknum, Dinasti ya. bahkan penegak hukum. Tapi nggak apa-apa saya bicara penegak hukum ya. Selama penegak hukum benar kita bela. Selama kalau dia salah kita harus kasih tahu biar masyarakat juga kan tahu. Tapi saya bicara menitik beratkan kepada kesejahteraan rakyat. Berarti dalam hal ini persoalan korupsi itu lebih ada keterikatan dengan penegak yang tidak tegas dan mungkin tembang pilih, Bang. Nah, terkait sumber daya alam ini apa corong masuknya korupsi ada di situ terus negara. Kemarin ada ribut-ribut tuh, Bang, soal tambang di salah satu daerah di Konawe Utara, Konawe Kepulauan. Kan banyak itu kerugian negara sampai melibatkan beberapa pejabat kementerian. Nah, ada sampai 4 pejabat kementerian. Kemudian pejabat daerah, walaupun pejabat daerah masih ditetapkan sebagai saksi, belum ditetapkan tersangka, tapi minimal tidak pejabat daerah di situ sebagai fungsi menjalankan fungsi sebagai pengawasan kewenangan juga mereka punya, kalau mereka punya daerah. Ya, artinya kalau saya datang ke Sumatera, iya kan, saya bisa masuk di sana, saya bisa investasi, saya bisa kerja di sana, bisa tidur, kan saya harus kontak Anda dulu. Iya kan? Nanti kontak bawa besar kan? Begitu. Kan ini pintu masuk. Berarti makanya kalau orang bilang bupati nggak terlibat macam terus pertanyaannya dia bisa berinvestasi di sana, ini lewat siapa? Tanda tangan siapa? Tanda tangan ya, tanda tangan mereka ya. Mereka kan pemangku kebijakan. Misal kalau di Sulawesi Tenggara mereka pemangku kebijakan. Karena ya kayak tambang itu kan itu perusahaan, perusahaan. Kemudian ada yang kalau di skala provinsi ada namanya perusahaan daerah. Dia lewat tangan dia. Ya nanti dia lewat tangan. Udah nanti aman saya. Nah, kira-kira saya gitu ya. Kamu buka aja itu daerah saya kan. Nah, itu yang terjadi. Semisal kayak di Konawe Kepulauan itu, Bang. Nanti kita bisa share videonya, video dan informasi di media. Memang itu masyarakat sangat ya, kalau bahasa saya, bahasa ibu, bahasa masyarakat itu kasihan di Konawe Kepulauan itu sampai itu tabrakan dengan mobil. Bayangkan, Bang, kita punya kemampuan apa seorang manusia bertabrakan dengan alat berat? Gitu. Kan mikirnya di mana? Itu pemerintah gak mikir di sini, Bang. Sampai ibu-ibu sampai ini ada nanti itu sampai lepas pakaian hanya untuk menaati mobil. Itu terjadi di daerah Sulawesi Tenggara di Konawe Kepulauan. Konawe Kepulauan itu ya pulaunya kayak payung itu, Bang. Jadi itu kan pulau. Dia udah kayak gini. Jadi di bawahnya itu sudah. Dia daerah kars juga, Bang, daerah bebatuan. Sama dengan kalau kepulauan kan daerahnya bebatuan kars. Jadi yang tidak diperhatikan pemerintah saya akan diam. Mau dari bupatinya, dari gubernurnya, dari perusahaan. Itu Konawe Kepulauan. Belum Konawe Utara. Itu Konawe Utara. Itu bilang Konawe Utara akan
yang distribusi besar-besaran untuk produksi nikel, persiapan Indonesia daerah lain maju dalam bagaimana program Jokowi hilirisasi dari saya rasa di satu sisi secara program, secara teoris itu benar. Tapi praktek di lapangan, di lapangannya untuk minimal kamu gali, kamu tutup, eksplorasi, reboisasi itu belum ini. Ini yang saya bilang kesejahteraan belum mumpuni. Jadi kira-kira begini, kalau saya bilangnya begini, programnya oke, prakteknya begitu. Jangan-jangan yang sejahtera ini bukan rakyat, tapi pengusahanya. Jangan-jangan. Dan yang tanda tangan. Oke, karena itu banyak kalau kita ngomongin bisa 2 hari sebenarnya masalah ini. Tapi kan tugas kita sebagai anak muda adalah sesama anak muda harus kita ingatkan sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Yang kedua sebagai anak muda Indonesia, tugas kita adalah ini kan kita kasih rasanya nyentil lah ya. Kalau lo merasa bahwa lo adalah wakil rakyat, lo adalah petugas rakyat, bukan petugas partai begitu. Ya adalah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Kalau sudah memang dari sekolahnya lo jadi pengusaha aja gitu loh. Jangan maksa diri jadi seorang aktivis lalu memegang beberapa lembaga atau badan atau organisasi atau jadi pemimpin di daerah. Kan ini masalah. Jadi kira-kira kita sudah lari sampai di 100 meter itu harus di tengah 50 meter sudah jauhnya jaraknya 50 meter. Tiba-tiba mau meter ke 60 meter baru kita wah kayaknya harus saya jadi ketua ini nih. Harus saya jadi bupati ini karena bapak saya bupati, gubernur, harus saya ikut juga gitu kan. Nah, ini problem kita. Terakhir ke Kanda, kira-kira pesannya terhadap teman-teman aktivis, karena kita aktivis itu harus tugasnya saling mengingatkan. Soal teman-teman mau jalanin atau teman-teman mau bilang apa, silakan komentar aja. Selama yang disampaikan tadi ini adalah salah, ya dikomentarin kan biar kita tahu, kan begitu. Yang kedua pesan terhadap masyarakat. Yang ketiga adalah ya pemerintah secara keseluruhan baik di Kabupaten Negakanda sampai di pemerintah pusat. Yang pertama ya untuk aktivis, ya aktivis itu sebagaimana perjalanannya dan sebagaimana kenapa disebut aktivis itu bahwa melekatnya ide, gagasan melekat dan berdiri di kepala seorang mahasiswa dan pemuda, makanya dikatakan aktivis, dan kemudian jujur dalam bertindak, lebih mementingkan rakyat ya, yang harus berkelanjutan. Jadi aktivis itu sebenarnya bukan berhenti ketika mereka bertemu untuk menyelesaikan dirinya untuk kehidupan. Boleh bisa juga berbicara perut dan lain-lain. Tapi saya kira berbicara aktivis itu tidak boleh mengaku aktivis kalau hanya memikirkan produk sendiri dan temanmu. Berhenti di tahap itu. Sebenarnya berbicara tentang aktivis, kita memilih aktivis berarti itu sustainable, berkelanjutan. Dan memilih aktivis berarti berkelanjutan. Nah, kemudian saya untuk aktivis dan mahasiswa, karena ini September, ini bulan September bahwa di Sulawesi Tenggara khususnya di Kendari itu ada momentum besar. Berbicara Maret Kendari berdarah itu, September berdarah, ada momentum besar yang harus diingat para aktivis dan mahasiswa. Dan semoga ini tidak berhenti. Yang saya maksud ini harus berkelanjutan, yaitu dengan saudara-saudara kita yang hadap-hadapan dengan penegak hukum dan pemerintah termasuk DPR hingga mengorbankan nyawanya mereka, itu Randina Yusuf. Jadi saya harapkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara atau mahasiswa di Kendari untuk bagaimana tetap sustainable, aktivis sustainable, mahasiswa yang aktivis yang berkelanjutan untuk meneruskan perjuangan tanggal 26 September, yaitu memperingati keempat tahun, ketiga tahun meninggalnya Randi Yusuf. Nah, itu yang pertama untuk aktivis. Jadi semoga berjalan dengan lancar. Saya sebagai ketua Batko MPO mendukung
dan akan menggerakkan seluruh HMI cabang untuk menggerakkan untuk sama-sama memperjuangkan itu. Bagian daripada solidaritas sama ya, saudara kita. Yang kedua, terkait masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk berbicara tambang, jangan berhenti pada tahap, jangan termakan karena masuknya pertambangan itu. Masyarakat jangan berpikir langsung memang kerja, padahal kita harus memikirkan jangka panjang bagaimana daerah yang kita bisa subur dan lain. Karena masyarakat harus tahu, ketahuilah bahwa kepulauan daratan itu bukan lahirianya berbicara tentang pertambangan, hidupnya sampai perkebunan, tapi berbicara tentang perairan, perikanan, pertanian dan peternakan. Itu yang pure lahir untuk membesarkan masyarakat Sulawesi Tenggara dan terbentuknya Sulawesi Tenggara, yaitu berbicara tinggal tiga itu, Bang. Perikanan, maritim itu, peternakan dan pertanian. Jadi masyarakat tidak boleh lupa itu, meskipun masuknya tambang ini mereka dijamin kerja. Ya, gitu. Jadi tapi kan nggak selamanya harus jadi pekerja. Selamanya harus bekerja, harus memikirkan itu. Dan pemerintah juga harus memikirkan itu. Yang ketiga itu pemerintah harus memikirkan bahwa masyarakat itu harus hidup bukan hanya sekedar mendapatkan uang dan kemudian membeli makan dan mengisi perutnya dan kemudian membangun dinasti. Itu. Tapi harus memikirkan bagaimana anak-anaknya nanti, bisa menghirup udara segar, tidak ada polusi, tidak ada air kotor di laut, masih bisa memakan ikan segar, apalagi Sulawesi Tenggara ikan-ikannya itu ikan-ikan segar. Tapi hari ini kita temukan bahwa dengan masuknya tambang sumber daya alam itu tidak menutup kemungkinan semua akan hilang. Dan yang terakhir, dengan kejadian itu saya harapkan juga bahwa pemerintah atau mahasiswa masyarakat harus paham bahwa politik dinasti itu bukan demokrasi yang ideal, bukan demokrasi yang substantif, bukan demokrasi yang menitik beratkan pada keluh kesah masyarakat. Baik, kawan-kawan, ini saya tadi bilang bahwa kalau bahas ini berarti bisa 2 hari, ya. 2 hari 2 malam. Cuman karena ini hanya kita mengingatkan, lagi-lagi kita tugas kami adalah saling mengingatkan. Ya. Soal Anda mau terima dan tidaknya, ya itu up to you, kan urusan kalian. Ya. Yang jelas itu dari Walang Bacarita. Kalau bermanfaat silahkan disebarkan sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Siap, Abang. Kakanda sudah mampir di Walang Bacarita. Siap. Baik.